Kita mulai ya dari awal aja supaya lebih enak. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk, kita mulai dari awal aja ya. Oke, kita mulai dari awal. Kameranya saya tutup dulu ya. Oke, konsekuensi kita lihat dulu dari awal ya. Kita ingat-ingat lagi. Jadi bentuk-bentuk struktur sosial itu di sini kita mulai dengan diferensiasi. Pengertian diferensiasi itu ada proses munculnya perbedaan antara hal yang semulanya sama. Jadi diferensiasi sosial dapat dipahami sebagai pemilah-milah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal. Di sini jenis-jenis diferensi atau pembedaan sosial itu ada yang bersifat alami dan ada yang bersifat sosial. Yang bersifat alamiah misalnya perbedaan ras, perbedaan warna kulit, jenis kelamin, kemudian usia. Sedangkan perbedaan sosial seperti gender, agama, dan pekerjaan. Ini kita review aja karena ini pertemuan minggu lalu juga sudah dibahas. Jadi kita review cepat saja, terutama untuk yang minggu kemarin nggak hadir ya. Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Konflik ini kita buka di buku halaman 58 ya. Halaman 58. Oh, minggu lalu cuma sedikit yang hadir. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Kan sudah ada YouTube-nya juga, tapi nggak apa-apa lah kalau mau diulang. Oke, kalau mau diulang nggak masalah. Jadi, kita review cepat saja. Kita lihat tadi jenis-jenis diferensiasi itu perbedaan sosial yang dapat dipilah-pilah berdasarkan sumbernya, yaitu sumber alamiah seperti perbedaan ras, jenis kelamin, warna kulit, usia, dan intelijensi. Kemudian ada juga karena sosial seperti perbedaan etnis, gender, agama, dan pekerjaan. Jadi perbedaan ras merupakan penggolongan manusia atas dasar ciri-ciri fisik. Jadi misalnya dari warna kulit, dari warna mata, dari bentuk hidung. Nah, itu perbedaan ras. Itu ciri-cirinya kebanyakan berfisik. Sedangkan ya perbedaan alamiah lah, perbedaan alamiah hampir sebagian besar karena masalah perbedaan fisik. Sedangkan perbedaan ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi warga masyarakat di kehidupan sosial. Misalnya karena perbedaan agama, perbedaan pekerjaan, perbedaan etnis dan sebagainya, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang ke perbedaan ciri budaya. Perbedaan ciri budaya, ciri-cirinya antara masyarakat yang satu dengan lainnya itu saling berbeda. Yang nampak dalam hal bahasa dan kebudayaan itu jelas ya, setiap masyarakat berbeda-beda. Suku bangsa yang berperbedaan ciri budaya antara lain tidak pahaminya antara bahasa dan budaya satu dengan yang lain. Nah ini sering kan kayak di Indonesia apalagi. Indonesia itu terkenal dengan suku bangsanya yang banyak banget karena 17.000 pulau gitu kan. Bahasa aja mungkin kalau di total mungkin ada 1.000 bahasa hanya untuk Indonesia saja. Hanya untuk Indonesia saja kalau diteliti itu bisa ada 1.000 bahasa. Jadi luar biasa sekali diferensiasinya kalau di Indonesia. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Kok nggak jalan? Uh,
Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Ya. Menurut Robert MZ Lawang, yaitu pelapisan sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam pelapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Jadi, kalau yang disebut dengan hierarkis itu apa? Hierarkis itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Hierarkis itu bertingkat-tingkat, seperti itu. Jadi, hierarkis itu bertingkat-tingkat. Nah, di sini menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Jadi kalau disebut privilege itu apa ya? Privilege itu adalah uh, apa namanya, hak-hak istimewa. Jadi di masyarakat kadang ada yang namanya privilege. Contohnya begini, seorang ustadz, seorang kiai itu pasti ada privilege di masyarakat, hak-hak istimewa. Contohnya, ketika dia mau ada urusan ke kantor urusan desa gitu, ke kelurahan, orang-orang kelurahan karena dia mengerti yang dihadapinya adalah ustadz atau kiai, maka kadang urusannya lebih lancar dibandingkan dengan rakyat biasa yang sama-sama menguruskan persoalan yang sama. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan privilege atau disebut juga dengan hak-hak istimewa. Nah, jadi diferensiasi sosial yang seperti ini bisa menimbulkan konflik. Ya, udah jelas kan? Ini yang bisa menyebutkan apa yang disebut dengan kecemburuan sosial. Katanya, Pak Haji atau Pak Ustadz kok nggak ngantri? Kita padahal sama-sama, saya antri dari pagi kok nggak dilayani-layani. Lah ini Pak Ustadz baru datang langsung beres misalnya. Itu adalah contoh terjadinya konflik yang disebabkan diferensiasi sosial gitu. Jadi kalau dilihat lagi di halaman 58 ya, teman-teman bisa lihat di halaman 58, coba dibaca di situ ada yang namanya konflik. Teman-teman kan udah pada tersedia semua modulnya kan? Iya. Oke. Oke, sebentar ya. Silakan dibaca dulu. Saya mau break sebentar bikin kopi ya. Agak biar semangat ngajarnya nih. Karena mau bikin susu nggak? Mau bikin susu bikin mumpung masih panas airnya. Cepat. Ntar kalau udah airnya dimatiin air panasnya. Sambil dicas kak, handphone Pak. Ini nggak nyambung kok. Ya, bagus. Biar nggak mati nanti ya, begini aja. Halo? Oke, kita lanjut ya. Sorry, sorry. Oke, jadi di halaman 58 ya kita lihat. Konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Jadi sumber potensi konflik yang rentan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah masalah agama, ras, dan suku bangsa. Jadi yang disebut dengan konflik SARA. Jadi di Indonesia ini seringkali terkenal dengan konflik SARA, ya kan? Nah, konflik SARA ini sering menjadi penyebab utama konflik di Indonesia.
kejadian di mana eh, antar suku, antar agama itu gampang sekali menjadi konflik. Ya, kalau di Indonesia itu tadi karena apa? Karena ada perbedaan. Perbedaan itu apa? Nah, itu perbedaan itulah yang kita sebut dengan istilah diferensiasi sosial. Jadi jelas karena kita melakukan perbedaan-perbedaan ini memang itu bisa menyebabkan konflik. Tapi selain konflik juga kita harus melihat bahwa dengan adanya perbedaan ini kita menginginkan bisa dibentuknya integrasi atau penyatuan sosial. Seperti itu. Seperti itu. Jadi karakteristik masyarakat majemuk. Nah, ini jadi kita tahu bahwa sumber konflik di Indonesia itu kebanyakan berasal dari SARA, ya kan? Makanya kalau kita mau diskusi kayak di internet, kayak dimanapun, kalau urusannya SARA, pasti di Indonesia bakal rame. Walaupun dengan alasan undang-undang ataupun hak asasi manusia untuk bisa bebas menyatakan pendapat, tapi kalau di Indonesia, kalau itu menyangkut SARA, itu juga harus dibatasi dan dilarang. Kenapa? Karena rentan menimbulkan konflik. Ya kita belajar dari sejarah banyak sekali kejadian konflik di Indonesia yang disebabkan masalah SARA ini. Contoh antar suku bangsa, suku Madura dengan Dayak, kejadiannya di Sampit di Kalimantan. Kemudian kejadian lain misalnya di mana itu ya konflik SARA ya karena agama misalnya konflik Ambon itu tahun 90-an awal 2000 itu masih ada konflik Ambon antara agama antara Muslim dan Kristen di Ambon itu juga konflik kan. Nah jadi rawan sekali di Indonesia ini terjadinya konflik. Oke, kita lanjutkan karakteristik masyarakat majemuk. Jadi kenapa kita mempelajari masyarakat majemuk? Karena diferensiasi sosial itu berarti membeda-bedakan masyarakat. Masyarakat yang bisa dibeda-bedakan itu adalah masyarakat majemuk karena masyarakatnya banyak, tipenya macam-macam, aneh-aneh, lain-lain, berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan majemuk. Jadi majemuk itu kan banyak ya kalau bahasa Arab disebutnya jamak, 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 majemuk. Nah, terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Oke, di sini jelas Indonesia budayanya berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer. Struktur sosial. Struktur sosial ada lembaga komplemen. Komplemen itu bersifat komplemen itu maksudnya apa? Bersifat melengkapi. Yang bersifat non komplementer. Oh, ini saya ketik nih ya. Harusnya non komplementer salah itu. Kemudian yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Nah, kita catat di sini, masyarakat majemuk itu mereka harus punya konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan bersama. Jadi kalau nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu tidak dibuat dalam sebuah kesepakatan, dalam sebuah konsensus, itu akan mudah menimbulkan konflik. Nah, itulah emang benar. Kenapa? Karena itu masyarakat majemuk itu gampang sekali konflik ya karena itu, karena perbedaan, tidak tercapainya kesepakatan, perbedaan nilai-nilai sosial. Kemudian relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan lainnya. Jelas. Semakin banyak kelompok, maka semakin sering terjadi gesekan-gesekan. Dan ini pun terjadi di Taiwan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ya, saya mau bicara fair-fair saja ya. Selama saya di Taiwan, saya juga mengamati bagaimana masyarakat Indonesia di Taiwan. Itu sebenarnya cocok buat bahan penelitian. Mungkin ini akan saya berikan untuk tugas pada teman-teman semua untuk mengamati masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Kenapa? Karena mereka banyak kelompok-kelompok dan membentuk berorganisasi ya. Memang betul bahwa pemerintah undang-undang menjamin kita kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat dalam organisasi. Tetapi yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu adalah
kalau organisasinya ini akan menimbulkan konflik. Sebagai contoh, organisasi Jawa Timur dengan organisasi Pantura misalnya. Ini kan ada tuh di Taiwan sama. Itu juga contoh eh, bagaimana kita mengamati eh, persoalan-persoalan sosial gitu di masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Itu sebagai contoh ya. Oh iya, ada yang mau pamit dulu. Oke, nanti ditonton aja Mbak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu, yang berikutnya relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan ekonomi. Jadi mereka melakukan integrasi sosial, artinya menyatukan diri, artinya bersama-sama, itu masyarakat majemuk itu di atas paksaan, artinya dipaksa oleh pemerintah. Nah, itu satu. Terus yang kedua, itu karena ketergantungan ekonomi. Misalnya, contoh, mereka misalnya antara masyarakat, contoh ini ya, antara masyarakat pendatang, perantau dengan masyarakat asli. Kadang-kadang masyarakat perantau itu dianggap lebih sukses secara ekonomi. Kenapa? Karena dia berjuang, bertahan hidup, dan lebih sukses. Sehingga masyarakat tuan rumah ada kecemburuan sosial. Wah, ini perantau, rata-rata orang perantau di sini kok pada sukses, pada punya duit, pada berbisnis, berhasil misalnya. Akhirnya ya, masyarakat asli misalnya cemburu. Nah, tapi karena dia bekerja di situ, dia butuh duit, akhirnya dia nggak mau ribut. Nah, itu walaupun itu ada perbedaan kan, ada masyarakat majemuk di situ. Kemudian adanya dominasi politik oleh suatu kelompok. Ya, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok seperti itu. Ini ciri-ciri daripada masyarakat majemuk. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah integrasi. Di sini syarat integrasi yang disampaikan oleh William Liddell. Ada di halaman 59 di buku Anda ya. Ya. Ada di buku Anda halaman 59. Jadi syarat integrasi masyarakat tokoh ya kan. Masyarakat yang kokoh itu akan terjadi jika kondisinya sebagai berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritori dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Kemudian, sebagian besar anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan serta proses-proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut. Nah, bicara masalah integrasi masyarakat yang kokoh ini, kalau kita pahami dengan baik dan benar, pernyataan dari William Liddell ini mengarah kepada suatu tatanan masyarakat yang bisa kita sebut dengan istilah bangsa atau negara. Kenapa demikian? Karena jelas ketika masyarakat mendeklar secara de facto atau de jure gitu kan, secara fakta de facto and de jure istilahnya secara legal dan secara fakta kenyataan bahwa oke, saya menentukan batas A bahwa Jawa Barat itu dari titik ini sampai titik ini. Itu ada batas teritorial. Mereka bersepakat dan mereka berpolitik di dalam batas negara itu. Kemudian, sebagian besar anggota masyarakatnya bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan serta proses-proses politik sosial yang berlaku di seluruh masyarakat. Nah ini, dalam batasan masyarakat tersebut mereka bersepakat. Nah yang disebut dengan konsensus, yang disebut juga dengan konstitusi. Apa itu? Akhirnya mereka sepakat dengan membuat undang-undang dasar, membuat peraturan-peraturan, membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, misalnya kalau di organisasi itulah yang akan menjadikannya integrasi gitu. Jadi mereka menyatu seperti itu. Oke, lanjut ya.
Kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses integrasi ini kita dilihat di halaman 59. Yang pertama itu homogenitas kelompok. Nah, kan? Yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga itu perpindahan fisik, yang keempat ada efektivitas dan efisiensi komunikasi. Oke ya. Ini sebenarnya minggu lalu sudah dibahas. Tapi karena sebagian besar teman-teman gak pada datang, katanya minta dibahas lagi. Oke, sebenarnya kalau disaksikan rekaman YouTube-nya harusnya sudah bisa dipahami ini. Oke, kita lanjutkan saja ke bab berikutnya, yaitu tahap-tahap integrasi sosial. Yaitu ada akomodasi, ada kerjasama, ada koordinasi, dan ada asimilasi. Oke, ini ada di buku di halaman 59. Kemudian kita lanjutkan dulu ke hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi gejala-gejala perubahan sosial yaitu proses peningkatan saling ketergantungan, kesenjangan besar antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat dunia ketiga. Ini kalau dibaca di sini ya. Hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Bahwa dunia ini mengalami perubahan, benar atau tidak, Anda pasti akan merasakannya. Indonesia kalau dikategorikan sebagai negara berkembang. Taiwan kalau dikategorikan sebagai negara maju. Sebagian besar negara Afrika dikategorikan sebagai negara terbelakang gitu. Ya. Oke. Jadi hubungan Jadi hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya. Jadi itu tadi bahwa dunia mengalami perubahan, bahwa saat ini di dunia pun dikelompok-kelompokkan, dibagi-bagi menjadi negara miskin, negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, seperti itu. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka ada diferensiasi dan stratifikasi. Ini sama. Di Indonesia pun sama seperti itu, di dunia pun seperti itu. Jadi karena ada perbedaan-perbedaan ini, maka ada perubahan sosial. Apa yang menyebabkan perubahan sosial itu? Disebutnya adalah karena proses peningkatan saling ketergantungan. Di sini antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat dunia ketiga itu jelas. Jadi kalau dibaca di bagian halaman 60 ya, gejala perubahan sosial di halaman 60 di situ disebutkan bahwa dunia ketiga antara lain tumbuh dan berkembangnya negara industri maju dan semakin meningkatnya komunikasi antar negara sebagai dampak teknologi yang canggih gitu loh. Perubahan sosial kan, Indonesia dulu nggak bisa bikin pesawat, sekarang bisa bikin pesawat. Ya, Indonesia bisa bikin pesawat gitu. Itu berarti ada perubahan sosial. Itu dari negara-negara berkembang ingin menjadi negara maju. Dan negara terbelakang ingin maju terus melalui menjadi negara berkembang. Itu adalah perubahan-perubahan sosial. Ya. Kemudian tumbuh dan berkembangnya negara industri maju yang akan semakin meningkatnya komunikasi antar negara dari dampak dari teknologi yang canggih. Ya iya, kayak sekarang ini, misalnya saya pulang ke Indonesia, kemudian malam ini saya harus mengajar di paket C Taiwan dengan teknologi canggih dan komunikasi, bisa connect ke internet, bisa login ke Wizik, maka masih proses belajar akan tetap berjalan seperti itu. Demikian juga dengan adanya komunikasi yang canggih ini, dampaknya apa? Merubah kebiasaan, merubah kebudayaan. Contoh yang paling nyata aja anak-anak zaman sekarang, ya,
Kalau anak-anak zaman dulu saya kecil mainannya gundu, main gatrik, apa itu istilahnya ya kan, gobak sodor dan segala macam. Kalau anak sekarang disebutkan mainan itu mereka bingung apa. Nah, apaan gitu. Kadang-kadang kalau zaman dulu ada yang namanya gasing, adu gasing ya kan. Nah, kalau sekarang karena perubahan teknologi, main gasingnya di mana? Main gasingnya di tablet, main gasingnya di Android. Ada ya macam-macam. Jadi main-mainannya permainannya sekarang mainannya di handphone gitu. Ya, mainannya game tablet. Jadi mereka jadi kurang sosialisasi. Jadi mereka nggak tahu bagaimana rasanya berteman, bermusuhan, kemudian berdamai kembali. Minggu lalu bermusuhan saling pukul, minggu depannya salaman, main bersama. Kalau zaman dulu kita alamin ya. Kalau zaman sekarang anak-anak paling ributnya di Facebook, saling membuli di Twitter. Udah gitu gara-gara bully di Twitter ujung-ujungnya ngajak gelut. Nah, ngajak ketemuan di Senayan sampai gelut. Itu kayak kasus di Jakarta. Nah, itu karena adanya perubahan sosial, ada perbedaan-perbedaan, diferensiasi dan ada stratifikasi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada bagus. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Konsekuensi perubahan sosial terhadap diversifikasi sosial ini, itu yang pertama adalah aspek pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi. Dari adanya interaksi, interseksi, dan konsolidasi masyarakat dunia pada masyarakat berkembang, tumbuh kemandirian politik dan proses modern politik sebagai berbagai aspek kehidupan. Akibatnya interseksi dan konsolidasi, baik lokal maupun internasional, menimbulkan tingkatan dalam masyarakat berupa elit-elit bidang ekonomi, pemerintahan, militer, agama, pengajaran, dan lain-lain. Jadi, aspek pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi. Oke ya. Jadi itu. Kemudian aspek birokrasi. Aspek birokrasi itu apa? Bertumbuhnya masyarakat modern dan kompleks menimbulkan pola birokrasi pemerintahan jadi yang sangat organisasi yang sangat besar dan campur tangan yang semakin intensif. Jadi itu semakin besar. Makin banyak elit-elit dalam berbagai bidang muncul dalam birokrasi yang makin meningkat, maka belum menjamin bahwa pekerjaannya akan efektif dan efisien. Contohnya, semakin banyak kayak presiden dulu janji mau bikin apa namanya kementerian ramping, ternyata kementeriannya sama aja 34 kementerian. Itu kan masalah aspek birokrasi gitu kan. Semakin besar peranan negara dalam kehidupan masyarakat, maka semakin dibutuhkan peranan birokrasi. Nah, itu diferensiasi dan aplikasi sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Ya jelas, sudah jelas kan? Adanya diferensiasi dan stratifikasi tadi sudah saya contohkan. Karena ada perbedaan-perbedaan, ada privilege, ada hak istimewa. Misalnya, contoh nih ya, karena diferensiasi. Kalau di Indonesia misalnya, antara muslim dan non-muslim dibedakan. Misalnya, antara pribumi dan non-pribumi misalnya dibedakan.
itu akan menimbulkan ketidaksamaan sosial, ya kan? Misal dari sisi ekonomi, bisa dari sisi politik, dari sisi pendidikan, lain sebagainya, seperti itu, ya. Jadi interseksi merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain sebagainya dalam suatu masyarakat yang majemuk, seperti itu, ya. Oke? Maksudnya birokrasi pemerintahan menjadi organisasi itu bagaimana, Pak? Jadi begini maksudnya ya, bahwa yang namanya pemerintahan itu adalah sebuah organisasi. Ya. Kenapa disebut organisasi? Tahu nggak aturan-aturannya? Apakah sesuatu yang disebut organisasi itu? Organisasi itu kan kalau dalam bahasa biologi itu ada yang namanya organ. Manusia itu terdiri dari macam-macam organ. Ada organ jantung, organ tangan, organ saraf, organ mata, ya kan? Nah, macam-macam organ ini bergabung menjadi satu, maka itu jadi manusia. Masing-masing punya fungsi, masing-masing punya pekerjaan. Nah, sama dengan birokrasi pemerintahan pun seperti itu. Bahwa birokrasi pemerintahan pun ada presiden, ada menteri, ada kepala desa, ada RT. Nah, itu adalah sebuah organisasi juga. Dan itu adalah bagian dari birokrasi. Birokrasi itu apa sih? Nah, birokrasi itu kan lebih identik dengan kepemerintahan. Birokrasi itu lebih cenderung kepada tata tertib, aturan-aturan, dan nilai-nilai, dan norma-norma, dan hukum-hukum. Itu birokrasi. Misalnya, contoh, contoh yang disebut birokrasi, contoh sederhana. Ada orang yang jomblo nih, udah lama menjomblo, ternyata ada yang melamar. Seneng dong. Akhirnya pergilah dia ke KUA, uruslah dia itu mau daftar, mau menikah misalnya, ya kan? Daftar mau menikah, dia daftar ke KUA, kata KUA, kamu harus ke RT dulu, minta surat pengantarnya, bahwa kamu benar masih gadis, atau misalnya kamu sudah janda, ada surat pengantarnya dari RT RW misalnya. Udah gitu, datang lagi ke KUA misalnya, ini kalau kamu mau nikah, kamu harus ada surat keterangan kesehatan, dicek kesehatan dulu, disuntik apa itu, vaksin dulu. Oh iya. Udah gitu, siapin lagi, kamu mau ke sini, kamu harus siapin foto. Oh iya, siapin foto. Dia bolak-balik, itu namanya birokrasi, aturan. Nanti udah dari sini, kamu ketemu ke meja ini, dari meja ini kamu meja ke sana. Nah, itu urusannya birokrasi. Sama kayak perizinan-perizinan gitu kan. Kamu buka bisnis, bisnis itu apa misalnya harus ada surat izin usaha, ada surat izin lain-lain. Nah itu kenapa ribet. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan perubahan sosial itu tadi. Jadi jelas ya, tadi yang bertanya apa, masalah pemerintahan. Jelas bahwa pemerintahan itu adalah birokrasi. Pemerintahan itu ada ibaratnya sebagai sebuah organisasi. Kenapa? Untuk menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu sama menteri. Menteri itu ada juga perwakilan di daerah yang disebut dengan Pemda, ada gubernur, ada kabupaten, ada bupati, ada wali kota. Kemudian juga ada dinas-dinas terkait, Kementerian Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah contoh daripada birokrasi dan contoh daripada organisasi. Seperti itu. Tadi pertanyaan jelas? Ya, jelas ya. Sip. Jadi itu. Jadi kita balik lagi. Yaitu tadi, karena adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan sosial dalam aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan dalam masyarakat. Nah, interseksi, nah itu tadi, interseksi itu persilangan atau pertemuan. Jadi perbedaan antar agama, perbedaan antar suku, perbedaan jenis kelamin bertemu.
Jebret. Berbeda jenis kelamin bertemu, jadinya apa tuh? Jadi gimana? Jadi interseksi merupakan persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin. Nah, ini kalau ada perbedaan jenis kelamin, interseksi kan persilangan atau pertemuan. Pertemuan keanggotaan. Ya, halo, tes, kedengaran jelas suaranya? Iya, jelas ya. Jadi interseksi ini karena ada berbeda-beda kelompok terus bertemu antar agama A ketemu dengan agama B, itu namanya interseksi. Jenis kelamin A ketemu dengan jenis kelamin B. Wah, interseksi. Nah, itu. Kelas sosial yang kaya ketemu dengan yang miskin. Nah, itu interseksi. Jadi ada di halaman 60 ya, dilihat lagi halaman 60. Halaman 61, salah. Maaf. Di halaman 61. Ya, seperti itulah. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Udah mau jam 10 ya. Kita akan selesaikan bab ini. Jadi biar kita segera berlanjut ke bab berikutnya. Langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial. Yang pertama di sini adalah upaya penanggulangan kesenjangan sosial. Yaitu bagaimana pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang berikutnya adalah apa? Membangun sarana komunikasi, informasi, dan transportasi secara menyeluruh. Membentuk jaringan asimilasi bagi kelompok etnis. Kemudian proses pengintegrasian berupa timbul dan tumbuhnya spesialisasi untuk menarik tenaga serta kelompok-kelompok lapisan yang berbeda sehingga terintegrasi. Kemudian pengintegrasian melalui pengajaran yaitu dengan mensosialisasikan dan membudayakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk saling terintegrasi dalam kebudayaan nasional. Ya, demikian. Itu ada di halaman 62. Oke, kita skip dulu, nanti kita diskusikan agak lebih cepat. Syarat-syarat tercapainya integrasi sosial menurut William Ogburn dan Mayer. Syarat tercapainya integrasi sosial antara lain adalah sebagai berikut. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan satu sama lain. Ya kan? Apabila tercapai semacam konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Kemudian apabila norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah, itu dia yang akan menyebabkan integrasi sosial. Ya, itu ada di halaman 62. Oke, kita lanjutkan dulu. Langkah-langkah menuju integrasi sosial, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan atau toleransi, bisa juga di sini kan ada tuh. Mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan nilai-nilai dan norma sosial. Meninggalkan sikap primordial. Primordial apaan tuh? Nah, ada yang tahu apa itu primordial? Yang tahu silahkan jawab di chat. Ada yang tahu apakah primordial itu? Ini loh. Nih, apa yang disebut dengan primordial? Primordial. Apa yang dimaksud dengan primordial? Primordial. Pandangan, mementingkan diri sendiri, bukan. Pandangan, mementingkan diri sendiri, bukan. Nih, ada nih. Kalau di buku, di poin B, halaman 62, poin nomor 3, langkah-langkah menuju integrasi sosial yang B, itu di situ ada disebut.
Meninggalkan sikap primordial yang terlalu berlebih-lebihan. Oke, iya betul. Primordial itu apa? Pandangan. Pandangan apa? Pandangan mata. Silakan. Ada yang tahu apa? Hal-hal yang dilakukan sejak kecil. Pandangan hukum. Wah, bukan. Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Waktunya nanti keburu habis. Jadi sikap primordial itu bisa diidentik dengan sikap kesukuan atau sikap kesuku bangsaan, primordialisme atau lebih cenderung kepada mengakui suku-sukunya. Hmm. Jadi sikap primordial itu yang lebih mengedepankan suku bangsanya. Jadi kayak adat lah, adat Jawa mengembangkan kejawaannya, misalnya Dayak mengembangkan kedayakannya, gitu kan? Ya, memegang teguh suku bangsa, betul, itu primordialisme. Akhirnya ada yang jawab juga, itu ada yang googling nih. Ada yang googling nggak? Nggak pakai googling ah. Nggak googling. Oke, sip, bagus. Jadi, sikap primordial itu adalah sikap yang memegang teguh kesukuan, gitu loh. Makanya nggak boleh ada primordialis. Kenapa? Kalau primordialis itu akan menyebabkan disintegrasi atau konflik. Makanya supaya menjadi integrasi itu sikap primordialnya harus dibuang atau ditinggalkan. Begitu? Oke, jelas ya? Oke, jelas. Yang berikutnya menegakkan supremasi hukum. Tahu nggak artinya supremasi? Nah, yang ada yang tahu nggak? Sering tuh nonton atau baca berita online, berita politik. Mari kita tegakkan supremasi hukum. Nah, kalau maksudnya supremasi hukum, ada yang tahu? Ayo silakan dijawab lagi. Ayo, waktunya makin cepat. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Supremasi hukum ada di bagian nomor C, menegakkan supremasi hukum. Oh, nggak ada bukunya. Oh, maaf ya kalau nggak ada bukunya, mohon maaf. Itu ada di slide nomor 3, titik nomor 3, menegakkan supremasi hukum. Oh, dengerin aja. Bisa lihat slide nggak? Nah, kalau bisa lihat slide, ada di titik nomor 3, menegakkan supremasi hukum. Jadi betul, kekuasaan tertinggi atau teratas. Apa tadi? Suprem, kekuasaan tertinggi teratas. Segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Uh, jadi suprem itu kan artinya supremasi. Berarti supremasi itu nggak ada tanding, tiada lawan. Supremasi hukum. Jadi hukum itu adalah yang paling tinggi, betul, yang teratas. Artinya apa? Menegakkan supremasi hukum. Jadi siapapun sama dipandang hukum. Presiden korupsi, ya presiden dihukum, gitu kan. Rakyat mencuri, rakyat dihukum, gitu. Birokrat korupsi, ya birokrat dihukum. Nah, seperti itulah. Jadi semua sama di mata hukum dan semua menegakkan hukum, supremasi hukum, bahwa hukum itu benar-benar ditaati dan dijalankan. Itu yang disebut dengan menegakkan supremasi hukum. Yang berikutnya, mengembangkan rasa nasionalisme. Oh iya betul, kalau KPK-nya korupsi ya KPK juga dihukum lah. Tuh, betul. Silakan laporkan. Laporan, jadi gini ya, kalau bicara masalah Indonesia ya, karena kita bicara politik sosiologi ya, di Indonesia itu ada KPK, di Indonesia itu ada polisian, Bareskrim, ada Bareskrim ya, kemudian ada juga kejaksaan, Jaksa Agung. Jadi
Indonesia agak bingungnya di situ. Ada 3 lembaga yang menangani permasalahan yang sama. Ketika ada korupsi, Anda bisa lapor ke KPK. Kalau KPK nggak merespon, bisa dilaporkan ke kejaksaan. Kalau jaksa nggak ngerespon, laporkan ke Bareskrim, ke polisi. Ya itu tadi. Jadi kenapa kemarin ada istilah cicak lawan buaya, KPK lawan polisi. Polisi dari dulu adalah aparat penegak hukum. Dan dia juga salah satu bagian dari tanggung jawabnya adalah menegakkan masalah korupsi juga. Nah, sekarang Presiden membentuk KPK. Nah, jadi antara KPK, tugas KPK dengan tugas polisi itu ada yang tumpang tindih atau bersama sama. Jadi saling, ya itulah kerjaannya sama gitu loh. Makanya ibaratnya orang ya jadi gitu, rebutan termasuk dengan kejaksaan seperti itu. Oke, itu supremasi hukum. Yang berikutnya mengembangkan rasa nasionalisme, kemudian menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif. Nah, adakah yang mengerti arti akomodatif? Minggu lalu sudah dibahas. Akomodatif itu artinya adalah mengakomodir, artinya menerima pandangan lain dari orang yang sedang berkonflik. Konflik antara A dan B, A mau menerima pendapat B, B mau menerima pendapat A. Itu yang disebut dengan akomodatif. Begitu saudara-saudara. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Mengembangkan kesadaran sosial dan menyadari peranan setiap individu. Betul, bahwa setiap individu berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dan kesadaran sosial artinya tahu diri, tahu posisi di masyarakat. Yang berikutnya adalah membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan yang merata. Betul. Ya, warga Papua kalau nggak dikasih pembangunan, mereka akan menuntut misah dari Indonesia. Itu adalah contohnya. Itu kan merupakan konflik, disintegrasi. Tapi kalau diberi kesempatan pembangunan yang sama, maka mereka akan tetap bergabung dengan Indonesia. Itu adalah salah satu contohnya. Mendirikan sarana kesehatan masyarakat hingga pelosok. Betul. Puskesmas, dokter-dokter dikirim ke pelosok. Jangan hanya orang kota aja yang diurus. Masyarakat di pelosok sakit susah gitu kan. Demikian juga dengan pemerataan pendidikan di berbagai tingkatan. SD, SMP, SMA, universitas. Sekarang level universitas di tiap kabupaten. Di tiap kabupaten sekarang sudah ada universitas. Itulah Indonesia. Kemudian melakukan program transmigrasi. Ya, salah satu pemerataan pendidikan dalam berbagai tingkatan misalnya ada paket A, paket B, paket C, ada universitas terbuka. Itu merupakan salah satu pemerataan pendidikan untuk berbagai tingkatan. Oke, yang baru masuk terima kasih, selamat datang ya. Nanti kalau kurang jelas materinya tinggal ditonton di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan. Melakukan program transmigrasi itu zaman presiden yang dulu, yang sekarang juga sebenarnya bagus untuk integrasi masyarakat itu bagus transmigrasi. Yang berikutnya adalah pemerataan pembangunan di bidang industri. Ya, jadi bangun pabrik jangan di kota aja, tapi di daerah juga supaya apa? Menyerap lapangan kerja supaya harga di daerah lebih murah. Kalau nggak ada pabriknya harganya mahal, karena apa? Ongkos transportnya lebih mahal. Nah itu. Yang lainnya, yang terakhir adalah menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa sih? Otonomi daerah itu adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan terbatas yang dilimpahkan oleh pemerintahan pusat seperti itu. Jadi daerah bisa menentukan pembangunannya seperti apa, rencananya bagaimana berdasarkan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya sendiri. Itu yang disebut dengan otonomi daerah. Alhamdulillahirabbil alamin, bab 4 selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan diminum dulu kopinya biar nggak ngantuk. Weh.
Ya, yang nggak suka kopi bikin teh atau susu boleh. Ucapkan terima kasih. Thank you very much. Waktunya masih ada 15 menit lagi. Ini mau gimana? Kita lanjutkan. Sebenarnya nggak kilat-kilat juga, karena ini sebenarnya minggu kemarin sudah pernah kita bahas ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama. Mau diisi kuis? Oh, kalau kuis saya belum siap. Sebenarnya saya pengen ngasih tugas juga, tapi ya nggak apa-apa sebentar. Oh, iya, gimana? Pak, kalau gini mending diisi kuis. Ya, ngerti dengan juga kelas. Oh, kalau Pak Guru nggak setuju, nggak apa-apa toh. Oh, iya. Gimana kalau kita hiburan saja ya? Hiburan saja atau gimana nih? Nih, saya kasih hiburan ya. Saya kasih link. Sebentar ya. Kalau terjadi konflik antar perorangan,
lihat. Tuh. Iya, jadi teman-teman bisa lihat video yang saya kirim. Itu judulnya syarat-syarat integrasi sosial, kemudian ada musiknya juga yang lumayan enak didengar ya. Jadi teman-teman bisa belajar di situ mencatat syarat-syarat integrasi sosial itu apa ya. Oke. Oke, terima kasih kalau begitu. Ini saya share aja itu link videonya ya. Sudah saya share itu link videonya, jadi teman-teman nanti bisa teman-teman nanti bisa melihat sendiri ya. Oke. Begitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya.
Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Oke, masih ada waktu 10 menit lagi. Kita bisa review ke slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya mengenai dinamika kebudayaan. Ya, di sini kita lihat dinamika kebudayaan. Kita review aja sedikit karena kita ada waktu sampai. Oh iya, maaf, nanya apa ya? Pertanyaannya bisa ditulis ulang? Nanya apa ya? Sorry, sorry. Ke kelewat. Masih ada 10 menit, boleh lah untuk tanya jawab. Coba saya lihat ke atas pertanyaannya apa. Konflik sosial. Apakah konflik tersebut bisa menjadi konflik antar kelompok? Itu ya. Apakah konflik bisa menjadi konflik antar kelompok? Ya, betul. Iya, bisa. Jadi konflik asalnya konflik individu bisa menjadi konflik kelompok. Contoh, masalah anak muda antar desa, ya kan? Ada kembang desa diapelin sama pemuda desa tetangga. Itu kan masalahnya simple. Gara-gara satu pemuda ngapelin ke satu pemudi. Akhirnya pemuda tempat tinggal pemudi nggak terima. Ngajak ribut lah si pemuda yang datang dari kampung sebelah. Digebukin. Si pemuda ini pulang ke kampungnya. Ditanyalah sama orang kampungnya, kenapa kamu digebukin sama orang sekampung? Gara-gara ngapelin anaknya kepala desa misalnya. Digebukin sekampung. Oh ya udah lawan. Akhirnya jadilah konflik yang asalnya konflik individu berubah menjadi konflik sosial. Apalagi kalau udah ada unsur sara bahwa yang ini ada dari suku A. Nah, udah makin ramai lagi antar suku jadi makin melebar. Ya itu contohnya. Jadi bahwa konflik sosial itu bisa dari yang kecil sampai ke yang besar. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Oke, sekarang tadi saya tanya lagi. Barusan saya putar video, ada semua bisa ngelihat nggak? Yang bisa ngelihat berapa orang? Nggak bisa. Yang nggak bisa itu di laptop atau di tablet. Makanya pakai handphone, tablet, atau di laptop. Bisa. Oh, dari PDA. Ini Husnul Khotimah dari PDA dia bisa. Oke, bagus. Minsil Lotus di Lepi nggak bisa. Kok bisa? Yang lain bisa tuh ya? Hmm, aneh. Ada beberapa teman-temannya sudah bisa menyaksikan videonya dari link yang saya kasih ya. Oke lah, nggak apa-apa. Itu tadi udah saya kasih linknya. Nggak ada chat tulisannya Pak. Oh ini saya kasih nih linknya nih. Coba. Itu bisa dibuka sendiri nanti kalau mau nonton. Ya. Nah, di situ video tentang syarat-syarat integrasi sosial. Oh, di papan saja. Oke, saya tulis nih. Di papan. Di papan gimana caranya? Saya klik ke whiteboard ya. Kemudian kotak. Ini masa nggak bisa nambah tag ini? Ini nggak ada teks. Susah ngelisnya. Susah ngelisnya. Nggak ada tulisannya.
pointer freehand. Udah saya masukin di chat. Ah, ini dia. Oke, sudah ya. Nih, ada di situ tuh. Di papan tuh ada. Saya sudah kasih. Alamatnya sudah, di chat juga sudah. Silahkan dilihat di sini. Itu alamatnya tadi video tentang integrasi eh, ini video tentang syarat-syarat integrasi sosial. Ya, ada di sini ya. Video tentang syarat-syarat integrasi sosial. Barusan sudah saya upload di YouTube juga. Di sini kalau mau dilihat bisa di mana caranya? Media player. Nah, ini coba saya play ya. Oke ya, selamat malam teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kelas kita sampai malam ini. Eh,
Minggu depan disambung lagi bab 5 ya. Untuk saat ini saya belum memberikan tugas dulu. Jadi tugasnya mungkin nanti kita gabungkan saja kalau sudah selesai bab 4 dan bab 5 ya. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kedatangannya. Mohon maaf juga tadi saya agak terlambat sedikit 10 menit kurang lebih ya. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan teman-teman juga biasanya juga agak telat ya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf tadi udah agak terlambat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari sosiologi ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Nggak ada pertanyaan? Ya, insya Allah minggu depan kita cari lagi videonya yang bagus, yang musiknya keren juga kayak yang tadi ya. Kalau ada video yang bagus, keren, nanti coba saya tampilkan lagi. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat belajar. Selamat malam. Wassalamualaikum.